Tes wawasan kebangsaan. Sudah mendapat soalnya? Sudah mendapatkan PDF atau Word soalnya dari Mas Cahyo? Sampun nggih? Ya, udah. Oke, tapi sebelum kita mengerjakan soal, kita akan coba cermati terlebih dahulu, kita coba pahami terlebih dahulu. Sebenarnya tes wawasan kebangsaan itu tes apa sih? Tes wawasan kebangsaan. Yang ada di benak Mbak Farah sama Mbak Zarifah, TWK itu apa sih isinya? Biasanya ada 4 pilar itu loh Mas, yang Ya. NKRI, terus Pancasila. Dia lagi sama apa gitu. Pokoknya tentang wawasan kebangsaan gitu deh. Iya, bener banget. Kalau ada materi tersebut 4 pilar atau mungkin terkait dengan teori negara, tata negara. Oke, kalau Mbak Farah, menurut Mbak Farah apa ini? TWK itu isinya apa? Ya, sama sih Mas, tentang kewarganegaraan, Pancasila, kayak gitu. Tahu cuma itu doang. Oh, oke. Kewarganegaraan. Oke. Berdasarkan Permen Pan RB. Udah baca belum? Nomor 27 tahun 2021. Di situ kan terkait dengan pengadaan CPNS. Nah, di situ ada aturannya terkait untuk rekrutmen CPNS. Itu ada yang tahap pertama adalah administrasi, tahap kedua adalah tahap SKD. Nah, untuk tes SKD atau tes ujian CPNS itu ada 3 subtes ya yang diujikan, yakni yang pertama TKP, kemudian TIU atau tes intelijensi umum, kemudian yang ketiga adalah tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan itu di dalam Permen Pan RB nomor 27 ini boleh nanti di search aja sendiri sambil dipahami .pdf itu. Di situ ada aturannya lengkap terkait dengan seluk-beluk per-PNS-an tahun ini. Nah, bisa dicermati. Di situ ada kisi-kisi di TWK itu yang pertama. Ada bener banget ada 4 pilar. Yang kedua adalah 4 pilar kebangsaan negara atau kebangsaan atau MPR RI sama aja sih. Yang kedua adalah kisi-kisinya adalah nasionalisme. Yang dicari oleh negara itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan terkait nasionalisme yang baik. Yang ketiga adalah bela negara. Yang keempat adalah integritas. Dan yang kelima adalah bahasa Indonesia. Nah, di 4 pilar itu apa? Ada yang masih ada yang sudah tahu 4 pilar itu apa aja ya? Pancasila. Oke, Pancasila. Oh ya, benar banget, Pancasila. Terus itu yang utama dan utama. Terus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal. Ya, nanti habis UUD 45 baru Bhinneka. Benar. Terus apa lagi? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini sebenarnya terkait dengan 4 pilar kebangsaan atau 4 pilar negara atau 4 pilar MPR RI itu sebenarnya dari sisi istilahnya itu macam-macam ya, tapi sama. Ada yang menyebutnya 4 pilar negara, ada yang menyebutnya 4 pilar kebangsaan, ada yang menyebutnya 4 pilar MPR RI. Namun sebenarnya kalau kita berbicara pada teori terkait dengan konsep 4 pilar kebangsaan ini, sebenarnya istilah yang paling tepat itu adalah 4 pilar MPR RI. Kenapa? Sebenarnya karena istilah 4 pilar kebangsaan atau 4 pilar negara, dan di situ di dalamnya ada posisi atau kedudukan Pancasila sebagai pilar, itu adalah sebenarnya kurang tepat. Karena bayangin aja, Pancasila sebagai pilar, harusnya Pancasila itu kan sebagai dasar, tapi ini untuk tambahan aja. Sebenarnya ini melalui putusan MK nomor 100 PUU itu sudah dikabulkan oleh MK bahwa MPR diminta untuk mengkaji ulang terkait dengan frasa, terkait dengan istilah 4 pilar kebangsaan. Sebenarnya MPR pun juga sudah mengkaji, sudah menamainya 4 pilar ini namanya 4 pilar MPR RI sebenarnya. Tapi karena istilah 4 pilar negara ini sudah terlanjur tersebar luas, terlanjur menjadi hal yang umum istilahnya, 4 pilar kebangsaan, 4 pilar negara,
kemudian ya dianggap ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman paham di sini. Oke, di Pancasila nanti kita akan mempelajari yang pertama. Oke, ini maksud saya memberikan suatu arah buat teman-teman semua, Mbak Farah sama Mbak Zarifah, untuk arah belajarnya itu kemana sih? Kalau Pancasila silahkan yang dipelajari adalah sejarah dari sisi perumusannya ataupun dari sisi sebelum perumusannya seperti apa, kemudian dari fungsi dan kedudukan, dan juga nilai dan implementasi. Nah, bentuk-bentuk soal TWK yang Pancasila biasanya terkait ada clue soal tuh. Kemudian kita diminta mengklasifikasikan itu sesuai atau tidak sesuai dengan nilai atau implementasinya seperti apa, atau kita diminta untuk memilih, dimintain suatu kayak ilustrasi gitu, kita dimintai untuk menjawab ini kedudukan Pancasila yang mana. Nah, di situ sama teori-teori terkait dengan sejarah dan juga nilainya. UD 45 sama, kita arahnya belajarnya silahkan boleh membuat ringkasan, boleh mencatat atau yang mengingat terkait materi UD 45 ya. Ini yang pertama, sejarah. Kemudian sejarah itu bukan saja sejarah UD 45 saja, tetapi sejarah konstitusi. Jadi di awal itu 45 sampai 49 itu UD. 49 sampai 50 itu itu RIS, Republik Indonesia Serikat. Lalu 50 sampai 59 itu UUDS. Nah, itu dari sisi sejarah konstitusi. Lalu terkait dengan substansi dan implementasi juga. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika sama sejarah. Oke, ini aku lah ditinggal dulu kayak gini toh. Aman ya suara saya? Halo? Aman, Mas. Oke. Aman. Sejarah sama implementasinya. Bhinneka Tunggal Ika kan gampang ya, intinya persatuan di atas perbedaan dan lain-lainnya. NKRI itu materinya luas banget. Di situ nanti kita akan belajar tentang wawasan Nusantara, kemudian kewilayahan. Ini kemudian hukum atau Ipolek dan Ipolek Sosbud Handang. Nah, kurang lebih seperti ini nanti arah belajarnya. Silahkan teman-teman kalau belajar di luar itu sangat bagus sekali mengambil sumber-sumber dari les ini, itu sangat bagus sekali. Dan nanti kalau semua pertemuan selanjutnya ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan, dibawa aja ke forum. Jadi nasionalisme sama pengertiannya, maknanya, implementasi, bela negara, integritas pun sama. Itu. Ini kurang lebih terkait dengan kisi-kisi Permenpar NB terkait dengan TWK. Ada pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan per-TWK-an duniawi. Belum, Mas. Belum ya? Oke, sudah tahu ambang batasnya? Dijelasin lagi aja, Mas, lupa. Gimana? Lupa, Mas, dijelasin lagi aja. Oke, jadi ambang batasnya tuh 65. Jadi teman-teman bisa lolos ambang batas tuh kalau nilainya 65. Satu soal benar itu nilainya 5. Kalau salah nilainya 0. Nutup lawang kamar kayaknya berisik banget ya. Next, ini nilainya ya, nilai ambang batasnya harusnya 65. Kalau TKP berapa, masih ingat nggak TKP? Tes karakteristik pribadi itu sekarang 166 ya? Yang terbaru. Itu TKP. Nilai minimal. Kalau yang TIU itu 80.
180 TIU. TIU tes intelijensi umum. Sebelum ke soal, saya ingatkan bahwa persaingan CPNS tahun ini tuh benar-benar yang ketat gitu. Dan sekarang tuh waktunya udah yang mepet banget. Akan sayang sekali kalau teman-teman semua di sini ibaratnya orang getih loh, orang berjuang sing bener-bener gila-gilaan. Soalnya di luar sana tuh orang-orang tuh bener pada mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Jadi silahkan Mbak Farah dan Mbak Farah dan Mbak Zarifah untuk ya belajar dari sumber lain dari sini juga. Oke, karena soalnya tadi baru dikasih tadi toh saya kira dan pastinya belum dikerjakan. Jadi saya minta walaupun belum dikerjakan hari ini, tapi yang selanjutnya saya minta sudah dibaca dan dikerjakan. Itu dan di minggu depan kita nanti akan memperdalam yang memang perlu diperdalam atau memang yang sulit, lebih ke yang soal-soal sulit aja. Itu. Begitu nggih, Mbak Farah sama Mbak Amirah. Kita langsung ke soal. Salma aja, Mas. Gimana? Salma aja. Oke. Oke, kita akan masuk ke soal yang pertama, yakni kisi-kisi terkait dengan pilar negara. Ini apakah di layarnya kelihatan jelas? Coba Jelas. menurut teman-teman ini jawabannya nomor 1. Kalau mengerjakan soal, silahkan dibaca soalnya dulu. Besok teman-teman itu mengerjakan soal 50 detik per soal. 100 menit untuk menjawab 110 soal. Berarti per soal adalah kurang lebih 50 detik. Baca soalnya dulu kayak gini. Di sini. Langsung. Berarti sidang kedua. Ini sidang apa? BPUPKI ya? Yang kedua. Jawabannya yang mana ini? Yang D. Ini terkait dengan sejarah Pancasila ya. Sejarah Pancasila itu tidak dapat dilepaskan dari yang namanya sejarah BPUPKI. BPUPKI itu lahir usulan dibentuk 1 Maret, kemudian resmi dibentuknya 29 April. Nah, sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45. Di situ agendanya adalah perumusan dasar negara. Kata kunci agenda di sidang pertama ialah perumusan dasar negara. Di situ tanggal 29 Mei. Tanggal 29 Mei yang pertama kali mengusulkan tuh Pak Muhammad Yamin dengan peri-perinya itu. Lalu kemudian Pak Muhammad Yamin itu juga menyampaikan usulan secara tertulis. Kalau yang peri ini usulan lisan. Kalau yang tertulis itu yang seperti Pancasila tetapi yang sila 1 dan 3-nya dibalik. Lalu pengusul yang kedua adalah Mr. Supomo dengan usulan sila pertama itu persatuan, usulan sila kelima itu keadilan rakyat. Dicermatin, besok saya sambil jalan sambil mengingat apa yang sudah saya sampaikan. Tadi Mr. Supomo tadi sila pertama apa ya? Halo? Persatuan. Ya, persatuan. Sila kelimanya apa ya? Keadilan rakyat ya. Lu lagu mingset lu. Keadilan Ayo, sosial bagi seluruh rakyat ya, Indonesia. keadilan rakyat ya. Keadilan Ya. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ini yang Muhammad Yamin yang saya tanyakan kan yang Mr. Supomo, yang Oh keadilan iya iya rakyat. iya 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 iya. Oke, dicermati lagi, nggak apa-apa. Oke, kemudian tanggal 1 Juni yang merupakan hari lahirnya Pancasila, itu Soekarno mengusulkan sebagai pengusul ketiga. Menurut Soekarno mengusulkan yang pertama itu namanya Pancasila. Menurut Soekarno, Panca itu sakral. Indra kita 5, sholat kita 5. Kemudian ada di sini ya, Molimo, yakni aturan yang ada sejak zaman Singasari. Ya, Soekarno pertama itu adalah kebangsaan, yang kelima adalah ketuhanan. Dicermati isinya. Kemudian dalam isi usulannya, Soekarno tuh menambahkan, jika Pancasila ini kebanyakan, izinkanlah saya memeras menjadi 3 sila atau disebut trisila. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jadi Soekarno tuh mengusulkannya nggak cuma Pancasila, tetapi ada Pancasila, Trisila, sama Ekasila. Kalau Trisila yang ini sosionasional ND, sosio ND. Nih kalau saya ngingatnya tuh sosio ND, nasionalisme sama demokrasi. Yang ketiga kan ketuhanan. Nah, lalu Soekarno menambahkan lagi, kalau Trisila ini kebanyakan, izinkanlah saya memeras lagi menjadi 1 sila atau Ekasila, yang menurut Soekarno merupakan inti sari dari Pancasila, yakni adalah gotong royong. Tadi sila kelimanya Soekarno apa ya Pancasila? Ketuhanan. Ayo, ini aku ditinggal lembah-lembah kok ya. Ya, nah, bercanda ya. Oke, panitia 9. Ini, nah tadi kan ada setelah ada 3 tokoh yang mengusulkan, bahasannya itu tidak selesai, masih belum fix, belum ada mufakat. Makanya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kerja, dibentuklah suatu panitia, yakni panitia kecil. Awalnya itu panitia berjumlah 8 atau panitia 8. Jadi kalau yang dibentuk resmi itu panitia 8, tetapi panitia 8 itu belum sempat bekerja. Sebelum bekerja dan belum menghasilkan apa-apa, sudah diganti oleh Soekarno jadi panitia 9. Sebenarnya panitia 9 itu tidak resmi. Nah, ini inisiatifnya Soekarno ya. Soekarno kok biar super banget ya. Nah, di situ 9 itu siapa? Di sini sudah ada sedikit. Sebenarnya banyak sih singkatan-singkatan, dan monggo diapalin atau enggak ya terserah. Maksudnya ya untuk menambah pengetahuan aja. Ini panitia 9 itu Sutamin Barsamis Abi Kasim, Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, A.A. Maramis, Abi Kusno, Abdul Kahar, Wahid Hasim. Jadi per S, per B, dan A itu ada 3 nama. Nah, tugasnya apa panitia 9? Menampung serta memberikan berbagai masukan, baik secara lisan maupun tulisan, serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Hasilnya apa? Piagam Jakarta, yang kurang lebih seperti pembukaan, tetapi berbeda di bagian ini, di bagian yang saya bold ini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu perbedaan dengan yang pembukaan Undang-Undang Dasar sekarang. Nah, ini pertanyaan yang nomor 1 itu. Tadi kan sidang 1 toh. Sidang 1 nggak selesai. Ada panitia 9 bekerja di masa reses atau di luar sidang. Tadi sidang 1 agendanya apa ya? Tadi sidang 1 agendanya apa? Ayo. Agenda sidang 1 agendanya apa? Ayo. Ini lupa? Iya, Mas, lupa. Agenda sidang 1 itu adalah perumusan dasar negara. Perumusan Pancasila itu. Ya, jangan sampai lupa lagi. Perumusan Pancasila itu ada di sidang 1.
Kalau di sidang 2 itu intinya RUUD, pembahasan rancangan undang-undang dasar. Sidang 1 apa tadi? Sidang 1 perumusan apa? Perumusan dasar negara. Ya, iya dasar negara. Ya. Kalau sidang 2 perumusan apa? Rancangan undang-undang dasar. Jadi yang di ayat 1 sampai ayat 1. Pasal 1 sampai pasal 37 yang di undang-undang dasar itu dibuatnya di sidang 2. Jadi intinya sidang 1 perumusan dasar negara. Sidang 2 intinya RUUD. Itu kata kuncinya di situ aja. 1 dasar negara, 2 RUUD. Wis itu agendanya. Jadi itu jawabannya adalah yang perumusan rancangan undang-undang dasar. Ini tambahan terkait dengan PPKI. PPKI lahir tanggal 7 Agustus bersamaan dengan bubarnya BPUPKI tanggal 7 ya. Di situ hasilnya kalau PPKI itu bersidang 3 kali, ini hasil sidangnya. Ini nanti saya share aja, saya share di grup ini boleh. Sekarang ini yang grupnya yang intensif CPNS Agustus tuh ya. Oke, saya share nggak apa-apa ini. Sekarang boleh sambil teman-teman Google Meet-nya via laptop atau via HP? Laptop. Laptop ya Pak. Nah, kalau laptop bisa sambil buka ning HP ya iso. Oke. Ini Retno Kusumawardhani itu Retno Kusumawardhani yang ini bukan ding. Tadi buka WA malah. Oke. Dari sisi sejarah Pancasila ini sebenarnya sejarah kalau dari tahun 1944 dari sejarah detailnya banget nanti enggak malah kayak sejarawan. Ini intinya singkat saja. Apakah ada pertanyaan dulu? Dari BPUPKI ke PPKI. Ini sidang 1 2 3 PPKI ya dicermati. Ada sidang 1 mengesahkan Pancasila, sidang 2 membentuk 12 kementerian, sidang 3 BKR KNI PPNI, kemudian bubar PPKI itu tanggal 29 Agustus 1945. Adakah pertanyaan nomor 1? Aman terkendali? Next dulu ya. Ya. Oke, next dulu. Tadi Eka Sila Soekarno apa ya? Gotong royong ya. Ingat, Soekarno tuh usulannya ada 3 atau? Pancasila. Sila pertama apa Pancasila Soekarno? Kebangsaan. Kebangsaan. Kalau sila terakhirnya apa? Ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, oke. Oke, terima kasih ya. Kasih sih aku mau jadi buka WA aja. Kemarin kita kirim dulu yang WA terus. Oke. Kalau Pancasila itu dari kitab apa istilahnya? Negara Kertagama. Karangan? Bener ya? Ini Iya, bener. karangan Empu Prapanca. Prapanca, ya benar sekali. Nomor 2, next dulu. Pokok pikiran pembukaan UUD 45. Pokok pikiran pembukaan UUD 45 ini jawabannya yang mana? Pokok pikiran pembukaan. Nah, jadi teman-teman untuk soal pokok pikiran pembukaan itu ialah seperti ini. Ada rumus ini. 3, 5, 4, 1, dan 2. Di slide sudah ada sebenarnya di slide. Di konstitusi.
Nah, makna alinea. Nah, kalau makna alinea itu terkait dengan makna alinea pembukaannya ini. Tetapi kalau pokok pikiran pembukaan itu ada di penjelasannya. Nah, di penjelasan Undang-Undang Dasar, kalau teman-teman punya Undang-Undang Dasar yang naskah asli bisa dibuka di sini. Nah, di sini kita itu misalnya. Nah, di situ pokok pikiran pembukaan yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu pokok pikiran yang pertama itu adalah ini, menjaga persatuan. Kemudian pokok pikiran yang kedua itu adalah keadilan, nilai keadilan, dan yang pokok pikiran ketiga adalah kerakyatan dan demokrasi. Pokok pikiran yang keempat adalah kemanusiaan yang berketuhanan. Jadi kalau secara rumusnya seperti ini, 3, 5, 4, 1, dan 2. Jadi jawabannya yang mana kalau soal kayak gini? Kalau soal seperti ini jawabannya yang mana? Tadi saya sudah memberikan rumus apa pokok pikiran? E. Iya, jawabannya adalah yang E. Pokok pikiran itu beda dengan makna alinea, ya. Di slide sudah bisa dipahami sendiri. Ini kalau makna alinea itu terkait dengan isi atau isi dari tiap alinea tersebut. Kalau yang satu motivasi perjuangan, kita tuh berjuang untuk memperjuangkan apa? Untuk memperjuangkan hak dasar ini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan dan seterusnya. Kita berjuang untuk apa? Untuk kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa termasuk bangsa kita. Bangsa kita itu punya hak untuk merdeka, ya. Dan selanjutnya alinea kedua, arti penting, ya. Ada arti penting. Arti pentingnya itu yang mana? Yang ini. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah. Dan perjuangan. Itu arti pentingnya. Bahwa kemerdekaan ini hasil dari perjuangan, bukan hasil dari pemberian atau belas kasihan Jepang dan lain-lain. Itu arti penting. Kemudian ada pernyataan kemerdekaan di alinea kedua. Telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Berarti pada saat ini dibacakan, kita sudah di depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi sudah merdeka. Lalu ada cita-cita bernegara. Jangan sampai kebalik dan bingung. Cita-cita bernegara itu ada di alinea kedua. Kemudian kalau tujuan bernegara itu ada di alinea keempat. Di sini. Lalu alinea ketiga itu spiritual dan juga penegasan pernyataan merdeka. Maka dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Lalu alinea keempat itu adalah tujuan bernegara, kemudian amanat pembentukan pemerintahan, yang ini untuk membentuk suatu pemerintahan. Berarti amanat untuk membentuk pemerintahan. Kemudian kausa organis, maksudnya gimana? Kausa organis. Kausa organis itu adalah hubungan langsung dengan batang tubuh. Hubungan langsung dengan pasal 1 sampai pasal 37. Kalau dianalogikan, pembukaan ini kan sebagai kepala dari Undang-Undang Dasar. Lalu alinea keempat tuh bagaikan atau seperti semacam leher. Jadi menghubungkan antara kepala dan juga badan. Maka disebut kausa organis. 1, 2, 3 tidak memiliki hubungan dengan batang tubuh, tetapi yang alinea keempat memiliki kausa organis atau hubungan langsung dengan batang tubuh. Di bagian yang mana ini? Dalam suatu undang-undang dasar Indonesia. Maka di sunnah kemerdekaan itu ialah dalam suatu undang-undang dasar. Berarti ada amanat atau ada hubungan langsung dengan isi batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI. Kemudian di alinea keempat juga memuat dasar negara Pancasila. Di mana ya ini dasar negara? Kalau ketika saya menyebut dasar negara itu apa? Dasar negara itu apa sih? Dasar negara itu apa ya? Apa
ya Mas, jelasinnya tuh kayak mungkin kalau dasar negara tuh apa sumber dari segala sumber hukum. Iya, ya bener banget sih. Dasar negara itu sama dengan sumber dari segala sumber hukum, sama dengan Pancasila. Kalau saya berkata dasar negara, di benak teman-teman harus, oh itu yang diomongin lagi Pancasila. Dasar negara itu Pancasila. Kalau saya bicara sumber dari segala sumber hukum, oh itu Pancasila. Kalau saya bicara konstitusi yang ada di benak teman-teman itu apa? Yang diomongin itu apa berarti? Kalau ada kata konstitusi itu apa? Undang-undang Bu Mas. Undang-Undang Dasar NRI 45. Kalau saya bicara hukum dasar yang ada di teman-teman dan yang ada di benak teman-teman apa? Kalau saya bicara hukum dasar. Nggak tahu ya Sama, Mas. konstitusi. Hukum dasar itu sama dengan konstitusi. Oh, undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Iya, undang-undang dasar. Oke, next dulu. Ada pertanyaan dulu? Belum. Belum ya? Next dulu kita akan ke ya, oke. Next ya, nomor 3. Ini teman-teman semangat toh ini? Semangat nggak ini itu? Semangat. Semangat ya. Aku tuh sebenarnya bingung, maksudnya masih yang mencari-cari gimana caranya kalau kita tuh nggak bertatap muka, tapi itu teman-teman gimana caranya biar nggak ngantuk itu loh. Kalau saya ketemu kan enak toh. Ada yang ngantuk saya kontrol gimana caranya biar teman-teman geridah mana yang. Tapi kalau yang online kayak gini ya dengan cara kadang saya harus tanya-tanya gitu ke teman-teman biar memastikan kalau teman-teman tuh nyimak ya. Nomor 3. Secara berurutan, peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan RI dapat disusun sebagai berikut. Yang mana? Peristiwa sekitar proklamasi. Urutannya gimana? Yang pertama itu pasti 2. Betul? Berarti antara A dan B. Lalu 3 4 3 3 atau 4 dulu? 3 insya Allah. 4 dulu ya. Ya udah. Ya, Amerika membom Hiroshima itu tanggal 6. Kalau Nagasaki tanggal 6. Kalau Nagasaki itu 9. Nah, Nagasaki itu 9. Nah, jadi karena Jepang itu kemudian menyerah kepada sekutu setelah dibom Nagasaki, Soekarno-Hatta itu kemudian dipanggil oleh siapa sih namanya? Satunya Kumakichi. Terauchi, Jenderal Terauchi. Kalau Jenderal Terauchi itu jenderal tapi di lingkup Asia Tenggara. Dia tuh kayak membawai negara-negara di Asia Tenggara tapi jenderalnya itu berkedudukannya di Vietnam. Tapi kalau jenderal tertingginya di Hindia Belanda itu namanya Jenderal Kumakichi Harada. Kumakichi Harada. Nah, di situ berarti 3, 4, 5 langsung jawabannya A. Ya, jawabannya A, wes. Udah banyak dulu sih di sini. Peristiwa kemerdekaan itu ini bisa dipelajari sendiri ya. Pemenang peristiwa Rengas Dengklok ini tak kira dari SD, SMP, SMA selalu kayak yang diulang-ulang terus ya. Rengas Dengklok ya. Kaum muda versus kaum tua. Masih ingat toh kronologis kemerdekaan? Insya Allah. Insya Allah ya. Lahan Rai. Oke, saya tanya dulu sekilas ya. Kalau ini gampang banget sih. Yang mengetik teks proklamasi siapa? Yang mengetik teks proklamasi namanya
Yang Laksamana itu bukan ya Mas? Laksamana Maeda itu apa? Laksamana Itu Maeda itu tempatnya adalah di rumah tempatnya. Kalau yang mengetik itu adalah Sayuti Melik. Biasanya itu Sayuti terkenal Melik. banget deh. lupa. Sayuti Melik. Nah, ya sambil diingat ya. Intinya kalau Rengas Dengklok, dari Rengas Dengklok dulu. Rengas Dengklok itu kan setelah Soekarno Hatta itu kembali ke Indonesia, itu kalau kembali ke Indonesia tanggal 15 malam, itu berangkat itu tanggal 11 ke Vietnam. Lalu ternyata Pak Sultan Syahrir itu yang mempunyai rekan penyiar dari Radio Domai, mereka itu berhasil mendapatkan informasi bahwa Jepang itu menyerah kepada sekutu. Jadi di saat itu kemudian kaum muda tuh kayak, Jepang guys menyerah sama ke sekutu, kita tuh Jepang tuh udah nggak berhak di sini. Ayo kita segera merdeka, segera gitu. Kalau nanti apa namanya, Soekarno Hatta itu terlalu mengikuti ritme Jepang, merdeka meng diundur baik. Emang setelah Darat Vietnam itu kan Soekarno emang ingin dimerdekakan tapi bulan September. Tapi kaum muda itu nggak sepakat, apalagi ada syaratnya di bawah 8 penjuru atau 8 negara di bawah Jepang. Intinya negara kita akan dijadikan negara semacam persemakmuran dengan Jepang. Makanya yang pada nggak setuju, lalu diculiklah Soekarno dan Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok untuk dipaksa segera memproklamirkan kemerdekaan. Kaum tua itu bingung tuan, Soekarno Hatta doneng di kok mah diculik. Tokohnya yang nyusul kemudian ke Rengas Dengklok itu adalah Pak Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo kemudian nyusul ke Rengas Dengklok, di sana berdialog secara alot ya. Hei kaum muda, ya kaum muda itu siapa aja sih? Ada BM Diah, kemudian ada Hairul Saleh, ada Sukarni dan kawan-kawan, Sultan Syahrir. Di situ mereka itu kemudian berdialog dengan Pak Ahmad Subarjo. Hei kaum muda, iya, kita akan sepakat segera memproklamirkan kemerdekaan. Kalau kita kembali ke Jakarta tapi tidak menyusun kemerdekaan yang segera, saya sendiri yang jaminannya. Intinya Ahmad Subarjo itu membujuk kaum muda untuk membawa kembali Soekarno Hatta ke Jakarta itu dengan menjaminkan dirinya sendiri. Ya, di situ kemudian Ahmad Subarjo dan IR Soekarno kemudian menyepakati bahwa rumah Laksamana Maeda sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Dan di situ kemudian disusunlah teks proklamasi hingga pagi. Lalu terkait dengan yang mengetik Sayuti Melik, kemudian yang mengusulkan bahwa ditandatangani atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta itu namanya Sukarni. Lalu dibacakanlah di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau 57 ya? 56. Ada pertanyaan dulu di sini. Coba proklamasi. Tidak ada ya? Tidak ada, aman terkendali? Mandali? Aman. Oke, nomor 4. Apa ini jawabannya kira-kira? Panitia 9 dalam tugas. Ini cepet banget kudune kan. Ini aku nulis kayak gini untuk ringkasan buat teman-teman. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang tuh isinya ringkasan sebenarnya di soal-soal ini. Terus sekarang Muhammad Hatta. Yang ini jawabannya. Coba dicermati yang A. Ini kan sidang 2, atau? Ya enggak? Iya. Ya toh? Sidang 2 ini kan tugasnya panitia 7. Jadi panitia 789 itu maksudnya ada panitia 7, ada panitia 8, ada panitia 9. Panitia 7 itu terkait dengan sidang 2, terkait perumusan RUUD. Tapi kalau sidang pertama terkait dengan perumusan dasar negara, itu
panitia 8 dan 9. Panitia 8 belum sempat bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa. Kalau panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tanggal berapa dibacakannya? Tanggal 22 Juni. Ya, ini ketika ulang tahun Jakarta, 22 Juni, ya. Ini apa ini? Menampung usulan atau masukan terkait pihak terkait pembentukan dasar negara. Pembentukan dasar negara sebelum diolah. Ini aneh banget, masuk sebelum diolah panitia 9. Aneh. Rancu. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 dan ini kan PPKI sidang pertama. Sidang 1 tanggal 18. Ya toh? Dibaca nanti slide-nya juga. Sidang tadi kan sudah ada. Saya juga sedikit sudah membacakan tuh. PPKI sidang 1 isinya apa? Dasar negara, rumusan mengesahkan dasar negara. Oh, terus mengesahkan undang-undang dasar sama satu lagi melantik Soekarno-Hatta tanggal 18. Ya. Sidang pertama tanggal 18 itu isinya atau agendanya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Pancasila dan juga melantik Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. PPKI sidang kedua tanggal berapa? 19 membuat apa agendanya? 8 provinsi dan 12 kementerian. Ya. Yang kedua PPKI tanggal 19 membuat 8 provinsi dan 12 kementerian. Sidang ketiga PPKI membentuk PNI, BKR dan KNIP. Sambil dicermati nanti di slide juga ada. Bisa dibaca sendiri. Besok nek ono sing bingung takonke wae. Ning grup, ning forum seperti ini boleh banget. Next dulu nomor 5. Target kita hari ini tuh sampai luar negara selesai. Luar negara selesai itu hari ini. Aku nggak tahu ini berapa pertemuan ya. Katanya sampai jam 9. Itu di jadwal. Nggak tahu deng. Oh oke. Aku mah nggak apa-apa. Aku kan tanya maksudnya di jadwal sampai jam 9 ya berarti ya. Iya kan, iya itu tak 14. Iya nggak sih sampai jam berapa sebenarnya Mas? Oke, nggak tahu nggak sih. Gajang ya berarti ya. Aku tuh benar-benar nggak. Tapi kalau yang apa? Itu tadi dibilang sama kakak tuh kalau sampai jam 9 tuh kalau 2 sesi, tapi nggak tahu juga kayak mana sebenarnya. Itu bahasa semua langsung bahasa sih sumpah. Oh iya berarti sampai jam 9 ya? Ini semua langsung bahasa sih ya? Tak tanya, saya tak Kurang tahu. Ambil jalan, tak tanya Mas Kahyo. Mas ini bahasa sih po? Aku sih nggak apa-apa ya bahasa sih, tapi teman-teman apakah nggak kelenger gitu loh? Gitu ya sambil jalan aja. Saya tanyakan belum dijawab Mas saya. Oke, next nomor 5. Asal mula yang meningkatkan. Oke, ada tanya dulu terkait PPKI, BPUPKI. Ya sambil jalan ya. Nomor 5, asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPI disebut dengan istilah kausa. Kausa itu apa sih? Teori asal mula Pancasila. Di slide ada. Nah, bukan ini. Nah, teori asal usul dan atau kausa Pancasila. Kausa itu apa sih? Kausa itu adalah Pancasila ini dianggap ada.
Pancasila ini dianggap berlaku, Pancasila itu dianggap sah, Pancasila itu dianggap benar karena apa? Itu namanya kausa. Nah, ada teori yang namanya pertama, kausa materialis. Pancasila ini ada, Pancasila ini berlaku, Pancasila ini sah karena memang Pancasila ini sebenarnya sudah ada sejak dulu dan sudah melekat bahkan sebelum Pancasila disahkan. Itu namanya kausa materialis. Lalu ada juga Pancasila ini ada, Pancasila ini dianggap benar, Pancasila ini sah, Pancasila ini dianggap berlaku karena memang ada di rumusan pembukaan UUD 45. Di alinea ke Pancasila sebagai dasar negara itu secara yuridis formal di alinea berapa ya? Di pembukaan alinea ke-4 ya. Di alinea ke-4 ada termuat tentang Pancasila. Itu merupakan kausa formalis. Kemudian ada kausa efisien atau asal mula karya. Bahwa Pancasila ini sah, Pancasila ini berlaku ya karena memang disahkan di PPKI. Itu namanya kausa efisien. Bisa membedakan antara materialis, formalis sama efisien? Insya Allah bisa, Mas. Bisa ya, aman terkendali ya. Aman. Saya akan selalu menanyakan aman terkendali atau enggak. Ya, jawabannya yang mana berarti ini? Jawabannya yang mana berarti? Formalis. Hah? Hah? Formalis. Apakah iya? PPKI. Oh. Kayaknya deh. Bukan. Yang mana? Efisien. Efisien ya? Ya, berarti sudah jelas ya. Jawabannya adalah yang efisien. Ini kan kata kuncinya, intinya itu. Intinya kalau efisien tuh Pancasila itu disahkan oleh PPKI. PPKI itu efisien. Kausa efisien. Kausa materialis tadi sudah saya jelaskan. Kalau kausa finalis itu apa kausa finalis? Sebenarnya ada tambahan kausa finalis tapi nggak tak tulis ya. Kausa finalis itu intinya Pancasila itu bersifat final. Kenapa? Karena kan tadi di formalis itu kan Pancasila ini sah, yuridis formal di alinea 4. Nah, lalu karena pembukaan itu nggak bisa dirubah. Pembukaan itu bisa dirubah nggak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, pembukaan itu nggak bisa dirubah. Kalau siapapun itu yang ingin berusaha merubah pembukaan Undang-Undang Dasar, sama saja berusaha membubarkan NKRI. Makanya nggak boleh dirubah. Kemudian karena pembukaan nggak boleh dirubah dan di situ ada Pancasila, berarti dia sudah bersifat final. Sehingga kausa finalis. Ada pertanyaan dulu? Masih aman terkendali ya? Masih. Sudah mulai hoam belum ya? Hoam, ngantuk. Aman ya? Aman. Boleh teman-teman sambil pesen Gojek, Grab ya, sambil makan seblak atau ben melek oleh banget. Sambil makan boleh disambi ya. Ben ngantuk. Nomor 6 apa jawabannya ini? Nomor 6 jawabannya ini. Ayo jawabannya apa? Teman-teman ayo dijawab. Soalnya iki 50 detik loh. Ayo gimana jawabannya ini? Pertanyaannya panjang banget ya, Mas. Nah, pertanyaannya panjang kan saya mintanya apa? Dibaca pertanyaannya. Jangan dibaca clue-nya dulu, jangan. Dibaca pertanyaannya. Ini clue-nya ini agak nggak nyambung juga sebenarnya. Untuk mengecoh, untuk membuyarkan fokus. Dibaca ininya dulu loh. Oh, berarti ini ya. Asas demokrasi terdiri dari kerakyatan dan musyawarah mufakat. Sedangkan tujuan negara tujuan moral yang keempat.
Bentar Mas, aku tadi nyatat lagi nyari bentar. Kerakyatan. Oke. SD turung. Ini jawabannya apa nih? Tadi kan saya juga ngomong. Saya kan tadi ngomong toh. Cita-cita, tujuan. Itu tadi kan saya sudah ngomong. Apa Wow. ya? Ya, Ya. tadi kan saya sudah menyampaikan ya. It's okay, nggak apa. Yang penting nggak apa salah di sini sekarang nggak apa-apa. Tapi besok hari H jangan sampai ya. Yang penting paham konsep-konsepnya. TBK tuh memang seperti TKP. Soal-soalnya tuh kayak kok semuanya kayak bener semua gitu. Tapi di TBK tuh ada teorinya. Jadi ada benar salah. Atau ini jawabannya adalah yang D. Kenapa jawabannya yang D? Karena yang ditanyakan kan tujuan yang ditanyakan itu. Sedangkan yang D adalah apa? Cita-cita. Ya enggak? Ya. Ya toh? Cita-cita bernegara itu yang D. Bisa dipahami nggak maksudnya? Ini di alinea kedua, alinea 2 ini. Kalau yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia itu kan tujuan semua itu. Iya toh? Dipahami meneh, ayo. Cita-cita itu di alinea kedua, tujuan itu di alinea keempat. Ya, alinea keempat tujuan tuh yang mana? Yang ini, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, itu merupakan tujuan bernegara. Next dulu, nomor 7. Oh ya, ternyata FYI, Mas Cahyo WA. Iya Mas, hari ini 2 sesi. Wow, kelenger ya Kak. Oke, kita harus menyiapkan amunisi yang besar. Jangan sampai kelenger ya. Iya, 2 sesi benar. Next nomor 7 jawabannya apa? Nomor 7 apa? Insya Allah Mas, tapi nggak tahu ya. Nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu ya. Aku galak pokoknya wedi jawab ngono kuwi. Ya, Mas. jawabannya ya yakin aja. Yang mana? Sebenarnya yang ditentukan dalam pembukaan UTN 5 mengatakan pengertian Oke, ini kan jawabannya seperti bener kabeh tau? Iya enggak? Ya. Tahu? Ini ada teorinya. Kalau yang ditanyakan Pancasila sebagai dasar negara, ada satu kata kunci utama. Cari. Saya kira kecuali Mas, maaf. Oh ya. Berarti yang mana? Bentar. Itu apa? Sebagai dasar negara. Antara B ya. Antara apa? A. A ya. Ya, jawabannya bener, yang A. Kenapa ada satu kata kunci ini? Dasar negara itu mengatur. Dasar negara itu kepatuhan atau penyimpangan hukum. Ini, coba. Ini kamu, ini dijawab. Jawabannya apa ini? A. Hah? Iya. Aku juga kaget nih.
Benar. Itu dasar negara terjadi. Bukan Mas. Sabar. Itu dalam kehidupan nyata penerapan Pancasila sebagai dasar negara tersimpan kegiatan sebagai berikut. Penetapan Pancasila. Ini apa B ya? B. Oke, jawabanlah yang E. Kenapa? Mas. Saya tadi sudah sampaikan ya. Dasar negara itu mengatur terkait dengan aturan, terkait dengan kepatuhan, terkait dengan penyimpangan hukum, itu fungsinya sebagai dasar negara. Ya, ini memang soal-soal yang sering menjebak ya. Setidaknya ada 10 kedudukan. Yang pertama dasar negara. Ada kata kunci tuh. Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan ketatanegaraan. Ada juga kepribadian bangsa. Ada ciri khas yang membedakan kita dengan bangsa lainnya. Biasanya kalau kepribadian bangsa tuh ada pembandingnya di soal-soalnya itu. Kemudian kalau yang pandangan hidup itu atau way of life atau petunjuk hidup itu intinya dalam menyelenggarakan suatu kegiatan-kegiatan baik di lingkungan sosial atau keluarga atau masyarakat atau negara, itu kita itu menggunakan Pancasila untuk menjalankan kegiatan tersebut. Kemudian cita-cita dan tujuan bangsa, biasanya kalau soal yang jawabannya cita-cita yang dan tujuan bangsa itu menjelaskan atau menegaskan terkait dengan cita-cita di alinea kedua dan tujuan di alinea keempat. Contohnya seperti ini. Contohnya kita sebagai warga negara kita sebagai warga negara jangan itu ding. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan mengeluarkan kebijakan memberikan bantuan langsung tunai untuk para UMKM. Hal ini ditujukan sesuai dengan tujuan bernegara, yakni memajukan kesejahteraan umum sebagai stimulus agar UMKM berkembang. Hal ini ialah sesuai dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Kepribadian, C. Pandangan hidup, D. Cita-cita dan tujuan. Nah, di situ jawabannya tujuan bernegara. Ini cita-cita dan tujuan bernegara. Biasanya melihat pada soalnya itu ada arah untuk kita itu merealisasikan cita-cita dan tujuan itu. Itu di cita-cita bernegara. Ada juga berikan Pancasila sebagai perjanjian luhur, intinya ada kata konsensus, ada kata kesepakatan para founding father, itu perjanjian luhur. Kemudian ideologi negara biasanya terkait dengan peran pemerintah dalam menjalankan sistem ideologi, maksudnya menanamkan ideologi, kemudian menjalankan sistem politik, menjalankan sistem ekonomi seperti apa, sosial budayanya seperti apa, hankamnya seperti apa, yang sesuai dengan Pancasila. Nah, di situ ideologi negara, landasan ideal. Kalau ini biasanya konteksnya tuh bernegara, landasan ideal tuh. Tapi kalau yang tadi, yang kepribadian bangsa tuh konteksnya kehidupan sehari-hari yang benar-benar kayak normatif banget. Kemudian sumber dari segala sumber hukum jelas, intinya semua aturan hukum harus dijiwa nilai Pancasila. Kemudian jiwa bangsa intinya bahkan sebelum ada Pancasila itu sudah ada. Intinya Pancasila itu hasil kristalisasi dari nilai yang sudah ada sejak dulu, itu jiwa bangsa. Dan juga paradigma pembangunan dan juga sumber nilai. Nilai norma kehidupan itu intinya tata krama. Kalau terkait dengan tata krama, terkait dengan nilai-nilai yang dianggap luhur, itu sumber nilai. Coba dijawab lagi yang ini, satu lagi yang soal-soal semacam ini. Ini jawabannya apa teman-teman? C. E. Yang mana?
Yang E ya? E. Yang mana? Iya, E. Ya, jawabannya itu ya benar yang E. Benar. Yang E yang kepribadian bangsa, benar. Oke, berarti udah mulai paham ya. Nanti dicermati lagi, nanti kalau ada pertanyaan tanya ke saya. Kalau yang ini pengertian yang mana ini? Way of life Way of life. atau pandangan hidup. Kalau yang ini apa yang ini? Pengertiannya apa ini? Jamaah. Yang tadi nggak sih Mas? Yang apa sih tadi? Yang itu loh. Iya, Kepribadian bangsa. Ya. Ini ya, yang tadi ya, bener yang tadi. Terus yang ini apa ini? Ideologi. Jiwa bangsa. Salah. Dicermati ya kalimat-kalimat dan kata-kata kuncinya tuh dicermati. Dasar negara. No, ini nggak ada, ini salah ini. Oh, itu salah. Ya nggak? Iya, Pancasila salah. sebagai dasar untuk mendapatkan dan emang Pancasila itu sebagai dasar untuk mempertahankan pemerintahan? Tidak. Bukan ya? Bukan. Enggak. Bukan.